Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, sungguh luar biasa, teman-teman, sangat semangat sekali ya pada malam hari ini. Kita sambil menunggu yang lainnya. Mungkin pada malam hari ini kita mungkin ditempatkan ya antara jam 9 seperempat ya, karena nanti juga ada agenda untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Mr. Olex selaku sebagai pimpinan ya Discovery tentang proyek-proyek komersial di berbagai negara. Ya. Tentunya mungkin nanti saya usahakan untuk merekamnya atau mengambil intisarinya dan akan kita sharingkan di waktu yang tepat nantinya teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah berstatus Sky Prime atau status top expert dan kurator, ya teman-teman nanti dikasih link ya untuk email ya dan expert ya minimal expert ya itu dikasih link ya untuk mengikuti webinar tersebut. Nah, tentunya nanti akan di materi-materi secara inti akan dibagikan di grup ya teman-teman. Oke, baik kita mulai pada malam hari ini untuk menghemat waktu teman-teman. Malam hari ini kita akan membahas materi bertema komersil proyek ya dalam acara brainstorming yang diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Pembicara saya sendiri, Sekjen Yayasan Kereta Yuskai Nusantara, Zulfa Yuan. Disclaimer, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud komersil? Ya. Fase komersil itu adalah tahap di mana perusahaan sudah tidak lagi berfokus hanya pada pengujian produk atau validasi pasar atau fase prakomersil ya. Melainkan telah memasuki tahap penjualan, distribusi dan pertumbuhan pendapatan secara masif dan berkelanjutan ya. Artinya teman-teman di fase komersil ini ya di dalam pengembangan perusahaan dalam menciptakan sebuah produk, ya, kemudian menelitinya, kemudian mendapatkan sertifikasi hak untuk penjualan produk, ya, baik itu dalam sisi lokal maupun internasional, itu sudah di tahap berhasil, teman-teman. Ya. Sehingga apa? Sehingga perusahaan bisa memasuki fase komersil ini. Ya. Ini adalah fase puncak, ya, fase puncak di mana yang dimiliki oleh perusahaan startup pada umumnya. Karena pada umumnya, ya, perusahaan startup selalu terlahir dari ide, kemudian penciptaan ide yaitu penciptaan produk, ya. Setelah penciptaan produk baru fase yang terakhir adalah produknya dijual. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Nah, inilah fase komersil. Proyek komersial, kegiatan pembangunan atau inisiatif yang dirancang untuk tujuan bisnis, perdagangan, atau menghasilkan keuntungan ekonomi. Nah, karena yang kita bahas pada malam hari ini yaitu pada perusahaan Unitsky String Technologies Incorporation, ya, yang produknya itu adalah unit varian transportasi beserta kompleks transportasinya, teman-teman. Maka, ya, fase komersial ini itu artinya kita menjual sebuah proyek ya yang dimaksud proyek komersil ya, seperti itu. Jadi produk kita itu bukan produk retail yang bisa kita temukan di toko ya, bisa kita temukan di Alfamart, di Indomart atau di Swalayan ya, ataukah kita bisa order dengan seenaknya di marketplace ya. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena produk utama kita itu berupa proyek
yang disebut proyek komersil. Ya. Proyek komersil adalah kegiatan pembangunan atau inisiatif yang dirancang untuk tujuan bisnis, perdagangan, atau menghasilkan keuntungan ekonomi. Nah, seperti itu. Ya. High risk to profit, ya. Sebelum kita membahas tentang proyek komersil, ya, kita lihat tahapannya di sini dulu, teman-teman. Ya. Tahapan ide, tahapan di mana Mr. Yuniski selaku penemu, ya, Yuniski String Technologies Corporation memiliki sebuah ide, ya, yang muncul, ide ini jelas muncul dari berbagai macam masalah yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kita menjawab, ya, berbagai masalah yang ada di dunia ini dengan sebuah solusi. Ya. Oleh karena itu, ya, muncullah sebuah ide di mana Mr. Yuniski menciptakan sebuah produk yang disebut Yuniski String Technologies Incorporation. Ya. Nah, inovasi dimulai dari sebuah ide, dikembangkan melalui R&D menjadi sebuah produk yang teruji, lalu diluncurkan secara luas untuk mendapatkan keuntungan pada fase komersil. Dari ide ini, bagaimana caranya untuk melahirkan ide ini menjadi produk nyata yang bisa bermanfaat secara nyata, ya, bagi umat manusia dan bahkan bagi alam yang kita tempati di seluruh dunia. Nah, muncullah sebuah proyek yang disebut proyek R&D ini, teman-teman. Proyek R&D ini adalah proyek di mana untuk pertama kalinya sebuah ide ini diteliti, diuji, diproduksi, ya, kemudian diteliti lagi, diuji ulang lagi, di-upgrade lagi, ya, produknya, sehingga bisa mendapatkan sertifikat. Ya. Sertifikat yang diperlukan adalah sertifikat keamanan, sertifikat dalam kapasitas internasional, sehingga produk, ya, yang diproduksi di sini itu bisa dipasarkan. Ya. Kita melahirkan belasan jenis produk dan berbagai macam jenis lintasan string ini, teman-teman. Nah, jelas produk ini, ya, baik untuk penumpang dan barang. Nah, ketika produk ini sudah memenuhi syarat dan bisa dipasarkan di seluruh dunia, teman-teman, muncullah fase komersial, yaitu di mana perusahaan mulai aktif untuk mempromosikan proyek-proyeknya di berbagai negara. Ya, sekarang kita di tahap akhir ini, tahap puncak perusahaan startup, yaitu tahapan di mana perusahaan sudah ready dan fokus untuk menghasilkan keuntungan secara mandiri. Nah, proyek R&D ini itu kita bangun di Sharjah, Uni Emirat Arab, seluas lahan 28 hektar, dan ini adalah bagian dari proyek pemerintah Sharjah, yaitu Sharjah Research Technology and Innovation, ya, SRTI Park. Teman-teman bisa searching di Google SRTI Park Sharjah, di situ semua proyek-proyek perusahaan-perusahaan besar di situ ada. Nah, kita dapat bagian di sana lahan paling gede sendiri, yaitu seluas 28 hektar, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah proyek yang pertama kalinya, yaitu dibangun di Minsk, Belarus, di lahan seluas 36 hektar. Nah, R&D, ya, produk approval, ya, keberhasilan perusahaan dalam mencapai fase komersial ini adalah bukti nyata dan telak bahwa perusahaan telah bekerja dengan baik untuk merealisasikan pembangunan proyek pilot sebagai pusat produksi, uji coba dan sertifikasi di Minsk, Belarus maupun Sharjah, Uni Emirat Arab. Ya. Dan roadmap, ya, roadmap untuk pembangunan R&D ini, nih, teman-teman, itu melalui 15 tahapan pembangunan, ya, yang dimulai dari tahun 2014 untuk persiapannya, tahun 2015 mulai pembangunan di Minsk, Belarus, teman-teman. Nah, di sini dalam kurun waktu 4 tahun saja, yaitu 2014 loncat ke 2018, teman-teman, kita sudah berada di stage 9. Ya.
Di stage 9 ini perusahaan sudah menghasilkan atau sudah memproduksi beberapa unit transportasi, diantaranya adalah Unibike, Unibus, ya, kecepatan rata-rata 150 km. Ya, di sini jelas dalam kapasitas produksi ini perusahaan tidak begitu banyak melalui hambatan karena sebelum tahun 2014 ini teman-teman, Mr. Yuniski dengan modalnya sendiri, dengan modal yang dia miliki sendiri, itu sudah melakukan penelitian selama kurang lebih 25 tahun, teman-teman. Jadi proyek ini adalah proyek yang dirancang dalam keadaan benar-benar matang dan benar-benar ready ya untuk diimplementasikan. Artinya untuk trial error ya itu kita sangat minim sekali, teman-teman, ya. Terjadi kesalahan itu sangat minim sekali karena mulai tahun 2014 ini itu sudah matang. Mr. Yuniski itu hitung-hitungannya, teknologinya itu sudah matang. Jadi ini tinggal produksinya saja, tinggal bangun pusat R&D-nya saja. Nah, itulah mengapa dalam kurun waktu 4 tahun kita sudah bisa berinjak ke stage 9. Nah, tahun 2018 ke tahun 2021 ini proses sertifikasi, teman-teman, ya. Proses pengujian dan sertifikasi dan juga membangun intangible asset. Ya. Apa itu intangible asset? Intangible asset adalah berbagai aset yang tidak berwujud, termasuk halnya merek, ya, nama baik, kemudian bagaimana perusahaan ini dikenal di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk mengikuti pameran-pameran transportasi berskala internasional yang itu juga sudah diberitakan di berbagai media massa di berbagai negara, teman-teman. Ya. Ada di kawasan Rusia, ada di kawasan Uni Emirat Arab, dan bahkan juga pernah dipamerkan di Indonesia juga, teman-teman. Ya. Kemudian tahun 2021 ini perusahaan sudah mulai memasuki fase komersil hingga tahun 2025. Ya. 2025 ini nih, teman-teman, ini adalah perusahaan mengejar proyek-proyek komersial goal terjadi transaksi di tahun ini. Ya. Itulah mengapa berita-berita di tahun 2025 ini itu berita sangat banyak kita temui, berita-berita proyek komersil, ya. Kerjasama baik itu di Nepal, di India, ya, kemudian di Rusia, dan bahkan di Indonesia sendiri. Ya. Nah, tahun 2025 ini adalah tahapan awal fase komersil, teman-teman. Ya. Ketika ini goal, benar-benar memenuhi target, jadi perusahaan benar-benar menghasilkan, untuk pertama kalinya menghasilkan keuntungan dari penjualan proyek. Nah, ketika target, ya, untuk memenuhi penjualan proyek, apa itu namanya, dalam kurun waktu 2-3 tahun, jadi 2025, 2026, 2027, 2008, antara 2007 2008, maka stage 15 ini ditutup untuk selamanya. Nah, sehingga perusahaan bisa benar-benar secara mandiri mengoperasikan perusahaannya, melakukan penjualan proyek-proyek komersial di seluruh dunia, dan juga persiapan untuk listing market. Nah, ini adalah sertifikat penentu kesuksesan perusahaan untuk memasuki pasar. Ya. Tanpa sertifikat ini nih, teman-teman, perusahaan nggak bakalan bisa memasuki pasar karena ini apa itu namanya, berkaitan dengan nyawa ratusan ribu bahkan jutaan penumpang, ya, calon penumpang di seluruh dunia. Ya. Tanpa sertifikat ini nih, teman-teman, nggak ada negara satupun yang mau bekerja sama dengan kita atau mengambil proyek kita. Ya. Sertifikat ini adalah sertifikat penentu, ya, ibaratnya sertifikat penentu yang menjamin bahwa teknologi transportasi yang sudah kita produksi ini benar-benar sudah memenuhi standar keselamatan secara internasional. Nah, ini. Sertifikat kesesuaian kompleks transportasi dan infrastruktur UST pada tahun 2021, ya, kompleks UST disarja, disertifikasi untuk persyaratan keselamatan oleh organisasi internasional independen TÜV SW. Sertifikat ini menegaskan
keamanan teknologi dan berlaku untuk komponen utama, kompleks transportasi dan infrastruktur UST. Ya. Jembatan layang transportasi kereta api, string, mobil listrik, roda baja, U-Pod dengan sistem kontrol otomatis, menara jangkar dan pendukung. Ya, menara jangkar itu ya apa itu namanya? Jangkarnya sebagai lintasannya itu teman-teman ya. Stasiun penumpang dan layanan termasuk stasiun kontrol dan bengkel. Artinya sertifikat kesesuaian kompleks ini, teman-teman, itu sudah satu paket ya. Dari A sampai Z ya, itu kita udah dipastikan tingkat keamanannya. Itulah mengapa berbagai negara di seluruh dunia, kalaupun kita masuk, kita tawarin, itu kita benar-benar sudah ready ya, ready aplikasi, teman-teman. Ya, ready pembangunan, ready aplikasi, dan ready untuk operasional untuk penumpang. Tentunya sesuai dengan kapasitas. Ya. Sertifikat inilah yang menjamin bahwa produk kita ini ya sudah layak uji dan sudah layak untuk beroperasi selayaknya kereta api yang lainnya, ya produk-produk kereta api yang lainnya, seperti halnya kereta cepat, ya LRT, MRT, monorail dan lain sebagainya, teman-teman. Ya. TUV SB adalah organisasi yang menyediakan solusi di bidang kualitas, keselamatan, dan pembangunan berkelanjutan yang mengkhususkan diri dalam pengujian, inspeksi audit, sertifikasi, dan pelatihan. Organisasi ini dievaluasi dan diakreditasi termasuk ISO 17020, ISO 17021 oleh berbagai badan nasional dan internasional untuk profesionalisme, etika, keandalan, dan independensi. Ya. Ini TUV SB ini adalah badan yang memberikan sertifikat keselamatan secara internasional. Ini diluncurkan di Sharjah, Uni Emirat Arab tahun 2021. Artinya apa? Artinya produk kita sudah ready, ya, sudah ready implementasi proyek komersial. Nah, R&D proyek, jadi ini ada dua pemahaman tentang R&D proyek dengan komersial proyek, teman-teman. Ya, jadi jangan rancu atau jangan salah paham ya tentang R&D proyek dan komersial proyek ini, teman-teman. Ya. R&D proyek itu adalah proyek yang berperan sebagai pusat produksi, penelitian, dan pengembangan sehingga melahirkan sebuah produk yang siap dipasarkan dalam skala global. Produk yang dimaksud adalah kompleks transportasi infrastruktur UST, transport, sumber pendanaan masyarakat atau crowdfunding. Ya, teman-teman. Ini R&D proyek. Proyeknya hanya dua, di Sharjah ya, dan Minsk, Belarus, hanya dua itu. Ada proyek yang tambahan, yaitu proyek untuk sertifikasi UFLAS di Amerika Serikat. Ya. Tapi itu tidak masuk, ya. Kita hanya dikasih bagian sekitar 5% bagian ya dari perusahaan induk itu untuk masuk perusahaan induk. Jadi proyek inti itu hanya dua. Dan ini saat ini nih sudah selesai karena kita sudah menginjak ke stage 15 dan sudah ready ke komersial. Kalaupun ada pengerjaan proyek di Minsk, Belarus, dan di Sharjah, Uni Emirat Arab, itu hanya sebatas untuk upgrade teknologi saja. Ya, baterainya di-upgrade, teknologinya di-upgrade, ya kan. Kemudian apa itu unit varian, ya unit varian kalau ada pesanan yang berbeda itu kita juga sudah bisa memproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan. Ya. Kemudian kalau yang dimaksud komersial proyek, ini adalah proyek komersial, adalah sebuah kompleks transportasi sebagai produk perusahaan yang di mana berperan sebagai sumber keuntungan bagi perusahaan. Pendanaannya disokong oleh pemerintah dan swasta melalui institusi keuangan. Ini adalah proyek komersial. Ya. Jadi ibaratnya itu kita itu kayak apa namanya usaha, ya usaha roti, ya catering, teman-teman. Kita bangun contoh rotinya nih, teman-teman. Nah, contoh rotinya itu di sini nih, teman-teman. R&D proyek nih. Nah, ketika ada pelanggan atau konsumen yang memesan roti kita, misalnya pesan nih buat hajatan gitu kan, 1000 roti. Nah, tipe ini A, 1000 roti tipe B, 1000 roti tipe C ya. 1000 roti tersebut
adalah komersial proyek ini, yang disebut komersial proyek. Ya. Karena ini kapasitasnya proyek nih teman-teman, jelas ya produk-produk kita ini membutuhkan modal yang berlipat-lipat jauh lebih besar daripada pembangunan R&D ini. Ya. Sama kayak produksi roti tadi. Ya, modal untuk bikin satu roti cuman buat contoh sama uang yang dibutuhkan untuk membeli 1.000 roti banyakkan mana teman-teman? Ya jelas banyakkan uang yang dibutuhkan untuk membeli 1.000 roti. Nah, 1 banding 1.000 kan? Ya, kita cuman bangun proyek contoh ini. Ya, seperti itu teman-teman. Paham ya di sini? Ya. Nah, R&D versus komersial proyek ya. R&D proyek ini pembangunan proyek didanai oleh para kontributor dari rakyat biasa di seluruh dunia. Ya. Seperti kita-kita ini. Ya. Melalui 15 tahapan pembangunan dengan estimasi biaya 15 juta dolar setiap tahapan. Total membutuhkan biaya sekitar 225 juta dolar, belum terhitung kenaikan biaya eksternal. Ya. Kalau biaya eksternal mungkin ya mentok-mentoknya 300 juta dolar, teman-teman. Itu modal dari stake 1 sampai stake 15 nanti ditutup. Ya. Perkiraannya segitu. Nah, kalau komersial proyek nih, teman-teman, pembangunan proyek didanai oleh pemerintah atau investor institusi yang memiliki modal tanpa batas. Ya. Jelas tanpa batas karena mereka investor institusi. Investor institusi itu lebih ke lembaga-lembaga keuangan, teman-teman. Dan kapasitasnya dunia, teman-teman. Ya. Artinya apa? Ya, modalnya jauh lebih besar. Nah, biaya pembangunan per kilometernya itu antara 10 sampai 15 juta dolar. Nilai proyek sepanjang 15 sampai 22,5 km setara dengan biaya untuk pembangunan proyek R&D. Ya. Seperti ini tadi teman-teman. Jika diukur nih teman-teman, modal yang dikeluarkan untuk pembangunan stake 1 sampai stake 15 ini ya, besarnya itu sama dengan nilai proyek atau modal proyek ya, komersil sepanjang antara 15 sampai 22,5 km. Teman-teman. Ini hanya satu proyek, setara satu proyek komersil saja, teman-teman. Sedangkan di satu negara itu bisa berpotensi memiliki ratusan dan bahkan ribuan proyek-proyek komersil, teman-teman. Satu negara. Di dunia ini nih ada ratusan negara, teman-teman. Nah, bila kita melihat sistem, ya sistem bisnis perusahaan seperti ini, sebenarnya ya dilihat dari sistemnya saja itu udah menguntungkan sekali, teman-teman. Jadi modalnya cuma sekali saja untuk selamanya, sebatas hanya buat contoh. Kita bisa unlimited jualan proyek di seluruh dunia. Nah, jualannya pakai apa, Pak? Jualannya cuma pakai lisensi. Artinya apa? Jika ada pemesanan proyek, kita pasti dapat duit duluan, teman-teman. Karena apa itu namanya konsumen atau sebuah negara itu dia membeli lisensi dulu ke kita, ke perusahaan induk ini. Setidaknya nilainya 15% dari total keseluruhan nilai proyek, teman-teman. Ya, yang namanya lisensi itu cuma berupa dokumen kerjasama, teman-teman. Lisensi itu cuma berupa dokumen kerjasama yang memberikan hak dari perusahaan induk UST Incorporation ini, diberikan haknya, seperti halnya franchise itu ya, diberikan haknya ke sebuah pembangun atau pemilik proyek atau pemrakarsa nih teman-teman untuk merealisasikan pembangunan proyek di wilayah yang sudah disepakati. Ini teman-teman. Jadi hanya selembar kertas dokumen, surat perjanjian ini yang dimaksud lisensi. Ya. Pemrakarsa proyek, pemesan proyek atau konsumen ya ingin mengambil proyek kita, ingin membangun, dia harus beli lisensi. Nah, ketika ditransfer, tanda tangan, ditransfer, uangnya ditransfer, masuk, ya kan? Baru perusahaan pemrakarsa ini mengeluarkan modal lagi untuk membangun proyek secara bertahap. Praktis nih di sini nih teman-teman bisa dikatakan bahwa
biaya operasional dan modal itu hanya untuk pembangunan proyek komersil, proyek R&D ini, stake 1 sampai 15, itu modal utama yang dibutuhkan perusahaan ya. Itu modal utama. Kedua, hanya biaya operasional untuk ini nih teman-teman, untuk membiayai ini. Secara logika nih, semakin banyak proyek komersial, ya, semakin banyak proyek komersial, persentase biaya operasional perusahaan induk ini semakin kecil nggak teman-teman? Semakin kecil. Mengapa? Karena ini juga ada maintenance. Ya, proyek-proyek komersial ini ada maintenance, biaya perawatan. Ya, termasuk perawatan lintasannya, perawatan listrik, perawatan baterai dan macam-macam yang itu ya, yang itu masuknya omsetnya ke perusahaan induk ini, teman-teman. Kayak ibaratnya kita punya mobil lah, ibaratnya apa? Mobil Mitsubishi atau Toyota macam-macam ya. Kita beli, otomatis kalau kita apa itu namanya ada maintenance tahunan ya kan, ganti oli, servis macam-macam itu kan ke dealer resminya. Nah, kalau kita apa itu namanya mengeluarkan biaya perawatan ke dealer resminya, ya jelas perusahaan induknya apa itu namanya Toyota atau Mitsubishi tersebut dapat bagian juga, teman-teman. Karena on the deal-nya itu langsung ya, langsung dari pusat asli ya, seperti itu. Itulah ya gambarannya antara R&D dan proyek komersial ini, teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman, yang berkontribusi untuk membangun dialah yang memiliki, teman-teman. Ini prinsipnya. Siapa yang berkontribusi, dialah yang memiliki. Nah, di sini nih R&D ini nih teman-teman, yang bangun siapa? Yang bangun itu adalah rakyat biasa. Ya, orang publik secara umum. Ya, seperti kita-kita ini, teman-teman. Ya, jelas dialah yang memiliki R&D ini. Siapa saja yang memiliki proyek R&D ini, membangun proyek komersil, proyek R&D ini, teman-teman, dia menjadi bagian dari perusahaan induk. Ya. Kalau proyek komersil, ya proyek komersil ini nih teman-teman, itu yang membiayai adalah pemerintah seperti investor dan investor institusi proyek. Jadi pemerintah dan investor institusi proyek ini teman-teman, ya dia yang memiliki proyek komersil ini. Dia nggak bisa memiliki yang induknya ini teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya sumber pendapatan dari pemerintah atau investor institusi proyek ini dari apa? Penumpang, dari jualan tiket. Ya. Kalau sumber pendapatan dari proyek Indo ini, Research and Development ini, sumber pendapatannya apa? Dari jualan proyek ini. Ya, ya, dari jualan proyek ini. Pertama, kemudian yang kedua dari apa? Maintenance. Ya, biaya perawatan proyek-proyek komersial yang dibangun di berbagai negara di seluruh dunia. Dilihat dari sistemnya ini saja nih teman-teman. Dilihat dari sistemnya ini nih teman-teman. Ya, kalau teman-teman paham sistemnya, ini perusahaan sudah pada posisi aman nih teman-teman. Kalau sudah paham ya sistemnya. Nah, kita berkenalan nih siapa saja investor institusi proyek yang mendanai proyek komersil kita, mendanai roti buatan kita, mendanai produk kita nih teman-teman. Ya. Ibaratnya yang membeli kue kita, yang membeli produk kita, yang membeli proyek komersial kita. Nah, kita kan jualan proyek nih teman-teman. Ya. Nah, kita kenalan nih sama investor institusi proyek. Investor institusi proyek adalah lembaga atau organisasi besar yang menyediakan modal dalam jumlah signifikan untuk membiayai suatu proyek, biasanya proyek berskala besar seperti infrastruktur, pembangunan properti, atau ekspansi industri. Ya. Investor institusi adalah pemain kunci dalam pasar keuangan dan peran mereka dalam konteks proyek sangat penting, teman-teman. Contohnya siapa saja investor institusi itu, ya. Contohnya penghimpun dana pensiun, ya. Kemudian perusahaan asuransi, kemudian reksadana atau manajer investasi, dan bank investasi dan bank umum, teman-teman. Ini contohnya, ya. Peran kuncinya menyediakan modal dalam skala besar,
jangka waktu investasinya panjang, kemudian mendorong pembangunan ekonomi. Ya. Keunggulan utamanya, volume investasinya pasti besar nih, teman-teman. Analisisnya pasti profesional. Jadi ketika badan institusi proyek itu memutuskan untuk berinvestasi mengambil sebuah proyek, salah satunya seperti halnya proyek UST ini, proyek komersial, ya. UST ini dia pasti sudah melewati analisis-analisis yang sangat ketat, teman-teman. Karena apa? Dana yang digelontorkan ini sangat besar dan itu apa itu namanya tingkat pertanggungjawabannya sangat tinggi, teman-teman. Ya, tingkat pertanggungjawaban sangat tinggi. Kalau proyek ini nggak benar-benar nyata, ya menurut para profesional ahli tersebut nggak benar-benar nyata nih teman-teman, mereka nggak berani. Ini bukan berbicara tentang uang ratusan ribu perak, jutaan perak, puluhan juta perak, atau ratusan juta perak, teman-teman. Ini berbicara tentang puluhan triliun, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun, teman-teman. Nilainya sudah triliun, teman-teman. Ya, artinya apa? Analisis profesional ini yang menentukan benar-benar ini proyek valid nggak, ini proyek bagus nggak, ini proyek ya ROI-nya ya balik modalnya cepat nggak, ya. Ini proyek bagus nggak buat investasi? Ya, karena apa? Karena dia pegang uang sangat banyak, teman-teman. Ya. Kemudian stabilitas pasar. Ya. Itulah mengapa kekuatan investor institusi ini nih teman-teman, dia pegang uang yang luar biasa besar dan kebutuhannya itu untuk jangka panjang bisa puluhan tahun, bisa puluhan tahun. Itulah yang membuat pasar itu stabil, proyek itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, teman-teman. Itulah juga yang bisa mendorong perekonomian sebuah negara. Ya. Nah, ini yang ini ya, siapa ya tadi ya, siapa yang berkontribusi dialah yang memiliki nih teman-teman ya. Nih yang berkontribusi di proyek R&D itu adalah ownernya siapa nih ya, orang-orang publik, orang-orang biasa yang mau berkontribusi nih teman-teman. Nah, sedangkan yang berkontribusi untuk proyek-proyek komersial ini adalah institusi ini tadi teman-teman ya. Ini. Makanya di sini secara otomatis dilihat dari sistemnya ini saja nih teman-teman ya. Dilihat dari sistem kerjanya ini saja, posisi yang memiliki research and development ini posisinya sudah sangat-sangat menguntungkan. Dalam sisi keamanan, dari sisi keuntungan, dalam sisi aset dalam jangka panjang itu sangat-sangat aman. Karena apa? Kok aman, Pak? Karena yang sebagai pondasi proyek-proyek komersialnya itu ribuan ya, ratusan bahkan ribuan kali lipat itu memiliki pendanaan jauh lebih besar daripada mereka ini, daripada ini. Ya. Karena apa? Investor-investor institusi ini, ya. Dan ini kapasitasnya negara, ya. Nah, lembaga kunci dan perannya di sini ya, teman-teman harus pahami lembaga kuncinya di sini UST Incorporation sebagai provider atau penyedia layanan proyek transportasi. Ya. Ini adalah perusahaannya yang memproduksi ya transportasi tersebut dan dia yang meluncurkan atau memberikan lisensi untuk pembangunan proyek komersial. Ya. Kemudian lembaga yang kedua adalah Dirjen Perkeretaapian dan Pemerintah. Sebagai pengeksekusi realisasinya proyek dibangun di wilayahnya. Ini proyek ini disetujui nggak? Oke, disetujui. Nah, disetujui. Setelah disetujui ya, kalau misalnya di Indonesia itu ada PT Minsky Cakrawala Nusa. Ya. MCN bertindak sebagai pemrakarsa atau proyek sponsor yang mengatur pendanaan dari investor global dan mengelola seluruh proses proyeknya. Ini sebagai pemrakarsa proyek. Nah, jadi Dirjen Perkeretaapian ini, DJKA ini sifatnya dia sebagai persetujuan, approve. Ini proyek ini bagus, oke, dibangun di sini. Nah, PT Minsky Cakrawala Nusa ini yang bagian merealisasikan proyek dan juga bagian pendanaannya. Ya. Pendanaannya dari mana? Dari investor institusi, ya, sebagai kerjasamanya. Nah, ini ada lembaga kunci dan perannya, teman-teman.
Ini kalau di Indonesia. Nah, mungkin kalau di negara lain, ya di negara lain itu konsepnya bisa beda juga, bisa juga disokong oleh pemerintahnya sendiri, teman-teman. Ya, karena kita berbicara tentang berbagai negara, tentunya kebijakan-kebijakan di berbagai negara itu, ya itu berbeda-beda, teman-teman. Intinya apa? Intinya luasnya pasar nih, teman-teman. Luasnya pasar kita, yaitu di ratusan negara, ya itu dengan hanya ada segelintir proyek di awal saja sebagai proyek pilot untuk proyek komersial nih teman-teman, itu menjadi percikan api yang akan membakar seluruh dunia, yaitu dengan merealisasikan proyek-proyek komersial kita di seluruh dunia, teman-teman. Mengapa? Karena yaitu tadi, semakin banyak orang atau semakin banyak negara yang membuktikan, approve, bahwa ini adalah proyek transportasi yang mereka cari-cari selama ini, yaitu proyek transportasi yang murah, ya biaya operasionalnya juga murah, balik modalnya juga cepat, juga fleksibel, ya bisa dibangun di mana saja, nggak bikin repot, nggak bikin ribet, perizinannya juga nggak perlu pembebasan lahan, dan tentunya itu sangat menghemat biaya nih teman-teman. Ya jelas ya, proyek transportasi UST ini ya akan menjadi pemimpin pasar di masa depan nanti. Ya, dalam konteks ya tersebut. Ya, pemerintah membuka ruang bagi investor untuk membiayai proyek 100% tanpa APBN dan APBD dengan kompensasi berupa konsesi waktu misalnya 30 tahun, ini sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam kontrak. Ya. Yang dimaksud konsesi waktu ini nih teman-teman, ya memang di awal yang membiayai investor, yang membiayai swasta. Ya. Tapi setelah beroperasi misalnya selama 30 tahun, itu proyek tersebut diakuisisi oleh pemerintah. Ya. Seperti halnya contoh proyek bandara di Indoho Kediri. Ya, itu dibangun oleh swasta, 100% swasta. Yang terbesar adalah Gudang Garam. Ya, yang bangun Gudang Garam. Teman-teman bisa lihat beritanya, Gudang Garam. Nah, itu masa konsesinya 50 tahun. Nanti setelah 50 tahun operasional, proyek bandara Kediri, Doho, ini diakuisisi oleh pemerintah. Nah, itu dampaknya bagaimana, Pak, sama perusahaan induk? Nggak ada dampaknya sama sekali, teman-teman. Karena apa? Karena bagaimanapun juga nih, teman-teman, yang punya lisensi, ya itu adalah perusahaan UST Incorporation. Jadi siapapun yang memiliki, apakah itu swasta, apakah itu pemerintah nih, teman-teman, ujung-ujungnya nanti kalau waktunya pemeliharaan, waktunya maintenance nih teman-teman, ya suku cadangnya mau nggak mau ya ambilnya di perusahaan induk. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, di sini kerangka hukum SSLRT masuk dalam DJKA. Ya. Jadi proyek kita itu disebut SSLRT. Ya. Suspended String Light Rail Transport. Ini adalah bahasa yang pertama kali ada di Indonesia. Sebelumnya belum ada sama sekali. Ada karena produk kita masuk di Indonesia. Disebut SSLRT. Yang lainnya LRT, yang kemudian MRT. Artinya apa? SSLRT ini nggak masuk kategori LRT dan juga nggak masuk kategori MRT. Ya, di sini. Jika kerangka hukumnya sudah punya nih, sudah masuk dalam DJKA nih, teman-teman, itu lebih mudah dalam implementasi. Ya. Kemudian regulasi sistem yang diusung oleh UST memakai SSLRT, meski ini berbeda dengan LRT, MRT maupun jenis perkereta apian yang ada di Indonesia, namun sudah diakui menjadi bagian dari DJKA. Oleh karena itu, kepengurusan regulasi lebih mudah, teman-teman. Ya. Kemudian terbukanya kerjasama untuk memasuki di semua wilayah Indonesia. SSLRT UST akan terbuka lebar karena sudah terafiliasi dengan sistem DJKA. Kecepatan implementasi, regulasi adalah faktor utama bagaimana sebuah produk bisa beroperasi di suatu negara. Dengan adanya dukungan dari DJKA, maka SSLRT UST dapat dengan cepat menawarkan kerjasama dengan Pemprov, Pemkot, Pemkap, atau swasta untuk implementasi proyek. Realisasinya pembangunan. Selalu ada wilayah yang mengawali masuknya teknologi baru ini hingga beroperasi di wilayahnya. Ketika ini terjadi secara serempak, akan diikuti oleh wilayah-wilayah lain karena keunggulan SSLRT UST
merupakan pintu gerbang utama untuk menjawab impian sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih ringkas karena kita sudah diakui sebagai bagian dari perkeretaapian oleh DJKA, teman-teman. Nah, apakah undang-undangnya itu sudah masuk saat sekarang ini? Dalam proses, teman-teman. Karena aturan perundang-undangan untuk perkeretaapian, tentunya kalau ada unit baru atau jenis baru seperti halnya SSLRT ini, itu harus masuk dalam peraturan perundang-undangan perkeretaapian. Nah, kemudian langkah implementasi. Nah, langkah implementasi ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengajuan surat minat ya kepada otoritas di sini, letter of in. Kemudian yang kedua, MOU dengan pemerintah atau swasta di sini. Ini yang kedua ini. MOU dulu sama pemerintah swasta. Jadi pihak pemrakarsa PT MCN ini mengajukan dulu ke apa itu namanya ke wilayah-wilayah. Nah, saat ini sudah di apa PT Uniskia Nusantara Technologies ini ya itu sudah berkolaborasi dengan DJKA dan lembaga-lembaga terkait untuk mensosialisasikan proyek SSLRT ini di berbagai wilayah di Indonesia nih teman-teman ya. Nah, ini nanti akan muncul MOU. Nah, salah satunya ini ya yang sudah MOU yaitu di Jakarta, kemudian Bogor. Ya, itu yang saya ketahui yang sudah menandatangani MOU, teman-teman. Kemudian yang ketiga, penyusunan studi kelayakan. Ya. Ini yang ketiga ini. Nah, saat ini sudah ada studi kelayakan itu sudah dalam proses selama 6 bulan, yaitu sebagai proyek feeder ya untuk jalur Harjamukti dan hingga Mekarsari sepanjang 11,5 kilometer, teman-teman. Nah, ini adalah FS perdana di Indonesia ya dan FS di negara lain yang sudah selesai ya. Bukan sudah masih proses, tapi sudah selesai, sudah disampaikan ke pemerintahnya, yaitu studi kelayakan wilayah Nepal, ya proyek Nepal. Nah, teman-teman. Kemudian ketika setelah selesai studi kelayakan nih, teman-teman, yaitu perjanjian konsesi nih, penandatanganan perjanjian konsesi dengan pemrakarsa atau proyek secara hukum baru resmi sah setelah tahap ini. Ya. Keempat ini. Ditandatangani perjanjian konsesi, setelah itu ya jelas pembayaran lisensi. Nah ini penandatanganan kontrak engineering design dengan UST ini. Nah ini diikuti dengan pembayaran lisensi. Nah setelah pembayaran lisensi ya udah pembangunan sampai selesai. Ya, jadi ada 5 ini. Nah ini studi kelayakan ini waktunya sekitar 6 bulan teman-teman. Ya. Ini langkah implementasinya. Ya. Kemudian keuntungan proyek komersil, keuntungan perusahaan induk dari penjualan lisensi, setiap proyek komersil yang berhasil mendapatkan kontrak, ini menjadi sumber penghasilan perusahaan utama dan membuka pintu gerbang penghasilan berkelanjutan tanpa batas dari layanan maintenance dan repair. Nah, jadi dari A sampai Z itu udah apa itu kalau kita pikir nih aset 100% aset semua teman-teman. Ya, 100% kita itu bangun aset semua ya. Dari sistemnya apa itu namanya negosiasi juga sistemnya yang disediakan oleh Skyward Community itu juga aset ya. 100% aset ya. Yang enggak ada apa itu namanya syarat-syaratnya macam-macam ya. Dari sisi pembangunan proyek yang namanya proyek komersil, transportasi itu aset teman-teman. Mengapa? Ya memang keuntungannya itu nih teman-teman, kita nggak perlu beli tanah untuk membangun proyek komersil itu ya di setiap negara, kita nggak ngerti di negara mana saja itu ya, tapi nih teman-teman ya kita memiliki nilai ekonomi yang kita bangun di sana berupa bangunan yang benar-benar nyata yang beroperasi yang bermanfaat untuk masyarakat yaitu dalam bidang transportasi. Jadi ketika infrastruktur itu dibangun nih teman-teman, nggak mungkin sekarang itu bangun infrastruktur, 2 tahun kemudian dibongkar, nggak mungkin teman-teman. Mengapa? Karena ini perjanjian jangka panjang. Ya.
perjanjian jangka panjang. Untuk apa itu namanya infrastruktur ini nih teman-teman, itu mampu beroperasi hingga 100 tahun teman-teman. Ya, operasinya 100 tahun. Untuk apa unit variannya ya UCAR, UCARAT, ya kan, unit variannya itu mampu beroperasi hingga 25 tahun. 25 tahun baru servis, mungkin diganti suku cadang yang ini rusak bisa ya beroperasi lagi, teman-teman. Jadi artinya apa? Ya, ketika kita bangun jegrek mak jebret nih, teman-teman ya, itu bisa beroperasi sampai 100 tahun. Luar biasa kan? Ini yang dimaksud aset nih. Ketika ini beroperasi ya jelas ketika ada penumpang setiap hari itu akan ada aliran dana masuk. Baik itu ke proyek komersil yang memiliki proyek komersil tersebut maupun masuk juga ke induk, perusahaan induk. Nah, ini yang dimaksud aset nyata luar biasa besar, teman-teman. Dan coba bayangin nih, teman-teman, ketika perusahaan itu membangun satu proyek komersial yang bisa beroperasi selama 100 tahun nih, teman-teman. Di tahun pertama nih, misalnya tahun 2025 nih, mungkin proyek komersialnya masih 2 3 ya, memang bisa karena awalnya masih kecil nih, teman-teman. Proyek komersial yang dibangun mungkin 2 3 itu masih persetujuan, bangunannya mungkin tahun depan ya. Tahun depan kan tambah lagi nih, teman-teman. Tahun depan tambah lagi, mungkin 4 5. Tahun depannya lagi tambah lagi ada 10. Tahun depannya lagi tambah lagi 20. Tahun depan sampai terakumulasi, ya kan? Terakumulasi 10 tahun saja itu udah ratusan proyek yang dibangun, teman-teman, ya. Apalagi 100 tahun, luar biasa kan? Nah, penambahan proyek-proyek komersial ini nih, teman-teman, itu juga berarti penambahan nilai kapasitas bisnis perusahaan, nilai volume bisnis perusahaan, ya. Kalau nilai volume bisnis perusahaan bertambah, jelas nilai kapitalisasi perusahaan itu bertambah. Dan itu nilainya sangat luar biasa besar. Nah, inilah apa itu perannya proyek komersial ini. Sehingga apa? Sehingga ya, pada saat perusahaan itu memasuki benar-benar memasuki ya proyek apa itu namanya fase komersial ini nih teman-teman, perusahaan akan mencapai hektokorn dengan proyek-proyek komersial yang telah diimplementasikan. Ya. Apa itu hektokorn? Ya, hektokorn adalah perusahaan bervaluasi di atas 100 miliar dolar. Ya, proyek komersial adalah tiket untuk memasuki bursa saham sehingga perusahaan dapat meraih posisi hektokorn dengan nilai setidaknya $1 per lembar saham. Pada saat perusahaan itu hasilkan keuntungan, ya, keuntungan minimal 40% di atas biaya operasional perusahaan. Ya. Ini biaya operasional perusahaan induk ya, bukan biaya operasional proyek komersil. Proyek-proyek komersil itu punya biaya operasional sendiri ya dia ngurusin biaya operasional sendiri. Ini dimaksud ini induk yang ada di Belarus sama Sarjah nih biaya operasionalnya. Ini kalau perusahaan ini mendapatkan pendapatan di atas 40%, otomatis laba bersihnya itu 40% nih, teman-teman. Ya. Selama 2 tahun berturut-turut, kalau misalnya tahun 2025 ini tembus ya, berarti 2025, 2026 tembus ya. Kemudian setiap tahun ya, itu kenaikannya 30%. Ya, pendapatan tersebut itu naik 30% setiap tahun, 3 tahun berturut-turut nih teman-teman. Ya, itu perusahaan akan memenuhi syarat untuk listing market dan menjadi hektokorn, teman-teman. Ya. Pak, apakah ya kan? Apakah mungkin seperti itu? Ya. Kalau misalnya nih teman-teman ya, kalau misalnya produk kita itu produk retail, itu kita ngebayangin sulit teman-teman. Ngebayanginnya sulit. Mengapa sih kok sulit? Karena retail itu eceran, kecil-kecil teman-teman. Ya, kayak motor, mobil atau misalnya produk-produk yang bisa kita pesan eceran gitu kan. Itu sulit kalau kita kapasitasnya itu melihat dalam sisi perusahaan, teman-teman. Tapi kalau kapasitas kita itu melihatnya dalam sisi perusahaan yang produknya itu adalah proyek komersil, itu mudah, teman-teman. Karena apa? Proyek komersil ini sendiri ini volumenya gede sekali.
Ya. Volumenya gede sekali. Jadi kalau misalnya nih tahun ini ada 2 proyek komersil, tahun depan ada 3, itu udah lebih dari 30% kenaikan pendapatannya. Kemudian tahun ketiga itu misalnya ada proyek komersil lagi, misalnya 4 lah, itu juga sudah lebih dari 30%. Ya. Kenaikan pendapatannya udah memenuhi. Jadi misalnya kalau saat tahun ini misalnya ada misalnya 3 proyek, ya, tahun depan apa itu punya ada 4 atau 5 proyek komersil yang udah bayar lisensi, tahun depannya lagi, ya, tahun ketiga, ya, itu ada misalnya 6-7 proyek komersil, ya itu udah terpenuhi, teman-teman. Mengapa? Karena dalam sisi pendapatan itu nggak mungkin perusahaan dalam 1 tahun, ya, sebuah proyek komersil dalam 1 tahun langsung uangnya cash masuk, nggak mungkin, teman-teman. Ya. Bayarnya itu pasti multi year, disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Ya, uang masuk dibangun, uang masuk dibangun. Ini kalau proyeknya kapasitas besar, ya. Tapi kalau proyeknya kapasitas kecil-kecil seperti pariwisata, mungkin ya 6 bulan, 7 bulan itu udah selesai pembangunan, jelas mungkin bisa masuk langsung dalam 1 tahun. Tapi kalau proyeknya kapasitasnya besar, ya itu pasti multi year pembayarannya. Nah, dan hitungannya di dalam laporan keuangan nih, teman-teman, itu uang yang masuk pada saat itu bukan kontrak proyek berapa. Misalnya contoh nih, kontrak proyek misalnya nilainya misalnya 100 juta dolar. 100 juta dolar, ya. Ini butuh pembangunan selama 3 tahun, ya. Ya. Yang masuk laporan keuangan pembayaran tahun pertama 20 juta dolar, ya 20 juta dolar, teman. Tahun kedua sudah terrealisasi nih, butuh dana nih berapa? Ya. 20 tambah 30 juta dolar. Nah, ini otomatis kan udah naik nih 30% kan? Karena dana yang masuk ini yang dihitung 30 juta dolar. Ya. Kemudian tahun ketiga pelunasan, berarti berapa? 50 juta dolar masuk majebret. Otomatis pendapatan udah naik sendiri. Ya. Jadi kita itu diuntungkan dengan adanya proyek komersil ini. Mengapa? Kapasitasnya udah besar. Jadi dalam penghitungan itu enak. Nggak kayak perusahaan-perusahaan yang produknya itu retail, teman-teman. Ya, paham di sini ya, teman-teman ya. Ya, jadi dalam sisi ya produknya saja nih kita udah diuntungkan. Jadi perhitungannya lebih simpel, lebih enak, teman-teman. Ya. Nah, di sini persyaratan listing ya. Di sini ya untuk listing di London Stock Exchange nih, teman-teman ya. Kapitalisasi pasar itu minimal 30 juta euro ya. Saham publik ya minimal 10% dari total saham perusahaan. Laba dan rekam jejak harus memiliki rekam jejak laba operasional yang solid selama 3 tahun terakhir. Nah ini ya, yang saya sebutkan tadi. Mengapa kok 3 tahun? Ya ini, karena ini syaratnya. Ya. Dokumentasi diwajibkan menerbitkan prospektus komprehensif, ya, tidak ada batasan. Jadi ketika GTI kemarin itu mengumumkan pada bulan Juli tahun 2024 ya kisi-kisi pembagian remunerasi ya dan juga apa itu namanya parameter untuk IPO itu dia udah masuk kode di sini teman-teman. Karena apa? Karena ya inilah syaratnya yang diberlakukan oleh London Stock Exchange teman-teman. Kalau mau masuk ke London Stock Exchange ya syaratnya ini nggak ngarang sendiri. Artinya apa? Semua perusahaan di dunia ini kalau kepengen masuk di London Stock Exchange ya syaratnya ya ini. Termasuk UST Incorporation kalau kepengen masuk ya syaratnya ya ini sama, teman-teman. Ya. Kalau misalnya syaratnya untuk memasuki Nasdaq ya, bursa saham Amerika terbesar ya, itu minimal 55 juta dolar. Ya. Nilai kapitalisasi pasarnya saham tercatat minimal 160 juta dolar. Ya. Jumlah saham publik yang beredar minimal 1,25 juta lembar saham. Harga penawaran minimal 4 dolar. Nah, ini, ya. Ini minimal. Kalau di Nasdaq itu harganya minimal 4 dolar nih, teman-teman. Jadi nggak ada 1 dolar sebenarnya. Kalau di LSE mungkin 1 dolar bisa, teman-teman. Ya. Tapi kalau di Nasdaq ini 4 dolar minimal, teman-teman. Ya. Nah, tinggal dihitung aja. Ya. Jumlah pemegang saham minimal 400 pemegang saham. Ini jelas terpenuhi. Nah, sejarah operasi minimal 2 tahun di sini. Ya. Ya.
Tidak ada batasan. Batasan jumlah saham maksimal tidak ada batasan. Di sini apa? Batasan jumlah saham maksimal tidak ada batasan. UST Incorporation memiliki total jumlah saham itu 400 miliar. Ya. Yang bisa listing ya di bursa saham itu sekitar 30-an%, teman-teman. Ya, itu sekitar 140-an miliar. Nah, ini tidak ada batasan nih. Mau berapa ratus miliar asalkan perusahaannya sehat, memenuhi kriteria di sini, ya udah masuk. Jadi nggak ada masalah sama jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang kepengen listing market di Nasdaq maupun London Stock Exchange. Beres ya teman-teman ya. Karena apa? Mereka lihatnya kesehatan perusahaan saja. Nah di sini ya, ini yang diumumkan oleh GTI ya. Untuk mulai membayar dividen atau remunerasi kepada investor, pendapatan GTI dan portofolio grup perusahaan UST harus melebihi biaya pembiayaan aktivitas operasional sebesar 40%. Ya. Kalau misalnya operasionalnya butuh 10 juta dolar, ya berarti pendapatannya harus 14 juta dolar. Nah, paham ya teman-teman ya di sini. Jika kondisi ini terpenuhi, sebagian besar laba akan diinvestasikan kembali untuk pengembangan portofolio perusahaan dan sisanya minimal 30% ya akan digunakan untuk membayar remunerasi kepada investor. Pencapaian indikator yang dipersyaratkan direncanakan pada tahun 2025. Jadi di sepanjang tahun 2025 dari Januari sampai Desember ini perusahaan kejar-kejaran nih. Gimana caranya biar deal proyek komersial minimal 2-3 ada pembayaran lisensi. Agar apa? Agar masuk nih pendapatannya melebihi 40%. Ya. Sedangkan stake 15 nih teman-teman, stake 15 itu masuk pendapatan hitungannya di laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat laporan keuangan sejarah dari tahun-tahun kemarin ya di UST Incorporation, di sana lengkap sekali, teman-teman tinggal download laporan keuangan ya. Itu pendapatan stake 15 ya dari kontribusi sepanjang stake 15 itu masuknya kalau di laporan keuangan itu pendapatan, teman-teman. Artinya apa? Untuk menyokong 40% di atas biaya operasional ini juga dibantu dengan stake 15. Teman-teman. Dan kabar baiknya stake 15 pada saat sekarang ini belum ditutup. Artinya apa? Artinya kita berupaya untuk memenuhi syarat ini, teman-teman. Saya yakin pada saat sekarang ini perusahaan udah mati-matian nih kejar supaya tembus ini, teman-teman. Kalau ini tembus ya secara otomatis setelah laporan keuangan tahun 2025 yang diterbitkan tahun 2026 nanti nih teman-teman di semester pertama tahun 2026 remunerasi dibagikan jika persyaratannya ini terpenuhi, teman-teman. Jadi makanya ini udah November ya. Kemudian malam ini ada bocoran ya proyek-proyek komersil ya, makanya saya cepat aja teman-teman. Ini udah ketinggalan 15 menit oleh Mr. Oleg webinar, teman-teman yang punya akses ya di email nanti bisa masuk atau ke sana duluan nggak apa-apa ya, tapi bahasanya bahasa Inggris bahasanya bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Vietnam, bahasa Indonesia nggak ada, teman-teman ya, nanti mungkin saya bantu untuk menerjemahkan ya. Nah, ini tentang IPO ya, tentang IPO di sini nih teman-teman, beberapa proyek komersial yang telah selesai di bidang transportasi penumpang dan kargo menggunakan teknologi UST, artinya apa? Sudah ada proyek komersil. Kemudian yang kedua, profitabilitas perusahaan yang didanai GTI minimal 40% selama 2 tahun. Kalau tahun 2025 ini lolos, berarti tinggal PR-nya tahun 2026. Kalau 2026 lolos, sudah beres. Sudah beres, teman-teman. Ya. Meskipun kita pada saat ini, kita udah masuk fase komersial aja, kita udah nafas lega, teman-teman. Kita udah enteng lah ibaratnya. Karena apa? Tinggal tunggu waktu aja. Tapi bagaimanapun juga nih teman-teman, meskipun seperti ini teman-teman, dilarang keras ya, dilarang keras. Nah, teman-teman ngebayangin nanti ya tahun depan remunerasi ya, uang saya buat ini, buat ini, buat ini ya, itu nggak boleh teman-teman. Ya. Karena apa? Karena prinsipnya dalam prinsip ekonomi teman-teman, di dalam anggaran rumah tangga kita hanya boleh menganggarkan modal atau menganggarkan uang yang sudah ada di rekening kita. Paham teman-teman ya? Kalau sifatnya belum ada di rekening kita itu jangan sekali-kali menganggarkan. Karena itu nanti ya bisa ribet, bin ruwet. Ribet, bin ruwet.
Jadi dalam skala ekonomi, pengetahuan ekonomi, manajemen ekonomi, apalagi manajemen dasar ekonomi, rumah tangga yang pernah saya pelajari nih teman-teman. Anggarkan dana untuk kebutuhan itu hanya dana yang sudah ada di rekening. Yang belum rekening nggak boleh masuk. Itu nanti bikin ribet, bikin ruwet teman-teman. Ya. Jadi oleh karena itu nih teman-teman ya, jangan sekali-kali membuat perencanaan, ini tahun depan mau remunerasi, aku mau ini, mau ini ya. Ya boleh sih, boleh, tapi ya jangan anggap terlalu serius teman-teman. Ya. Sebelum uang itu benar-benar masuk ke rekening teman-teman. Ya, paham teman-teman di sini ya. Agar nanti teman-teman terhindar dari keadaan ruwet bin ribet ya. Pertumbuhan laba yang stabil bagi perusahaan yang didanai GTI minimal 30% per tahun selama 3 tahun. Ya, ini ya IPO. Jadi PR-nya standarnya ini banyak berdoa saja tahun 2025 ini perusahaan dalam perform yang luar biasa. Ya. Nah ini untuk Hektocorn, untuk menjadi Hektocorn ya judulnya tetap ujung tombaknya proyek komersial. Ketika proyek komersial nanti dibangun, beroperasi, teknologinya approve, benar-benar memberikan sebuah teknologi yang sesuai dengan wacana nih teman-teman, jelas permintaan untuk teknologi transportasi UST ini akan memonopoli sistem transportasi di seluruh dunia. Mengapa kok memonopoli, Pak? Karena sudah dipatenkan. Ya kan. Sistem SSLRT ya, suspended string light rail transport itu di dunia ini hanya kita yang punya, teman-teman. Di dunia ini hanya kita yang punya. Dan itu sudah dipatenkan ratusan hak paten. Dari sisi teknologi, dari sisi mesin, dari sisi modal, macam-macam, itu kita udah patenkan. Dan patennya itu beberapa negara. Cina, Amerika, Eropa, ya. Negara-negara industri luar biasa itu kita udah punya itu hak paten kita sabet. Sama Mr. Yuniski sudah diamankan dari tahun 2019 kemarin hak patennya, teman-teman. Ya. Jadi itulah mengapa kita bisa memonopoli transportasi kita sendiri. Ya. Kemudian jelas secara otomatis investor institusi akan banyak sekali yang mau berinvestasi di proyek-proyek komersial kita, sehingga apa? IPO dalam kapasitas penuh ya, Hektocorn. Oke, baik teman-teman, itulah ya materi pada malam hari ini. Itulah materi pada malam hari ini teman-teman, karena setelah ini ya kita lanjut ya, bagi yang punya akses kita lanjut ke webinar yang diadakan oleh internasional ya, Departemen Internasional tentang perkembangan proyek komersil ya. Kita memburu waktu juga ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian pada malam hari ini. Nanti ya semoga saya bisa mengambil intisari dari webinar yang diadakan nanti sehingga kita bisa sharingkan ke teman-teman semuanya. Oke? Sukses selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pada malam hari ini, teman-teman. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah, ya, dalam waktu yang sama dan link Zoom yang sama, teman-teman. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.